dengan rumput-rumputan, tapi ternyata di situ ada penyakitnya. Entah itu bakteri, bakteri itu makhluknya Allah, jamur. Coba Bapak lihat, orang kutu air, kurap, kudis, panu, itu dari jamur yang nempel di kulit. Kalau Bapak raba, hampir tidak kelihatan, nggak kerasa. Padahal kalau dilihat dari kata pembesar, kulit itu seolah-olah begini, semacam bentuk kurva begitu. Dan itu punya rasa gatel. Ada yang jamur itu, Masya Allah, nggak seperti jamur yang kita makan. Namanya sama, cuman beda. Nah, kalau jamur kuping enak dimakan, dipepes, jamur kuping tuh. Ada jamur kancing, jamur aja luar biasa. Ada yang jamur kayak kancing, ada jamur payung yang model bentuknya bulat kayak payung. Masya Allah. Berbagai macam sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa. Gitu. Di Indonesia karena dilalui oleh garis Khatulistiwa, kalau bahasa kita sebenarnya kalau bahasa Arabnya adalah Khatul Istiwa, garis pemisah. Jadi Khatulistiwa itu bukan dari bahasa Indonesia. Khatulistiwa itu dari bahasa Arab yang disebut dengan Khatul Istiwa. Gitu. Khatun itu garis, istiwa itu yang sama, yang membelah suatu bagian menjadi sama. Yang kemudian oleh IPS, ya kita pernah belajar dulu, ada yang namanya garis lintang utara, ada yang namanya garis bujur. Kalau bujur itu timur sama bujur barat, lintang utara, lintang selatan. Gitu. Diatur oleh Allah. Panasnya sedang, pergantiannya pun juga sedang, tumbuhannya pun juga yang seperti itu adanya. Nah, beda seperti misalnya ada di Belanda ada musim salju, ada di Jepang misalnya ada musim semi, ada musim gugur. Nah, gitu. Nah, di dunia itu ada yang namanya kutub utara, kutub selatan yang penuh ditumbuhi, dipenuhi dengan salju. Kenapa kok dia bersalju? Karena tidak terkena sinar matahari. Itu Masya Allah sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa. Di alam roh diatur, di alam rahim diatur juga. Bayi itu dari mulai awalnya terdiri dari sperma dan sel telur. Nah, kita itu dari kita semua, ya, kita semua ini berasal dari bahan yang menjijikkan. Gitu. Istrinya bapak ciumin, padahal itu dari sperma. Nah, coba sperma diciumin sama bapak, kan jijik. Kan begitu. Ya bapak yang istri kita yang kita peluk, kita cium, kita kelonin tiap hari dari sperma. Gitu. Ya beda'ul khalqa. Allah adalah zat yang pertama kali menciptakan. Nah, termasuk ini musibah begini ini ya Allah yang menciptakan. Setelah Allah ciptakan apa Allah atur. Setelah diatur apa? Ya beda'ul khalqa summa yu'iduhu. Allah akan kembalikan. Allah akan kembalikan. Jadi setelah diciptakan oleh Allah,
dibikin oleh Allah, rame dibalikin lagi dah tuh sama Allah. Gitu ya. Jadi nggak usah bingung, nggak usah keder. Memang sudah seperti ini aturannya Allah, dan nanti akan dikembalikan oleh Allah dengan kondisi normal. Gitu. Kita berawal dari tanah, kan begitu. Kemudian kita sekarang tinggal di tanah, dan nantinya akan kembali ke tanah, dan nanti akan dibangkitkan dari tanah. Gitu. Setelah diatur oleh Allah, ma min syafi'in illa min ba'di idznih. Tidak ada yang dapat menolong kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Betul nggak, Dok? Ayat sebelumnya, ayat yang kemarin, minggu kemarin kita baca. Ma min syafi'in. Tidak ada zat yang dapat menolong, memberikan pertolongan, bantuan, kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Loh, begitu. Jadi segala sesuatu kehendak Allah diizinkan oleh Allah. Karena Allah yang nyiptain, karena Allah yang ngatur, karena Allah yang akan mengembalikan. Nah, setelah itu bagaimana? Allah dzalikumullahu rabbukum fa'buduh. Maka ibadah sama Allah, tauhidkan Allah, esakan Allah. Loh gitu. Nah, jadi kalau mau minta tolong ke Allah. Melalui apa minta tolong kita? Fa'buduh. Melalui ibadah. Nah, sekarang sudah keputer nih. Sekarang sudah mulai terbalik. Justru ada musibah datang dari Allah, Allah dijauhin. Kita semakin jauh dari Allah. Ya. Wah itu kata Imam Jalalain, maksudnya esakan Allah. Ya. Sembahlah Allah dalam artian esakan Allah. Sadari ini bahwa ini adalah musibah. Musibah itu ada, datang, bisa terjadi illa mim ba'di izni, kecuali itu atas izin Allah. Wah, kalau begitu udah aja begini aja. Kamu sekarang belum waktunya mati, udah terlentang aja di jalan biar mati. Logika seperti itu terbalik. Gitu. Sama seperti Nabi Musa, ditanya Fir'aun, Tuhanmu itu siapa? Ya. Musa ditanya oleh Fir'aun, Musa, Tuhanmu itu siapa? Kata Nabi Musa, Tuhanku adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Kata Fir'aun, kalau begitu gua juga bisa. Pengawal, ambil tahanan 2. Ambil 2 di depannya. Minta pedang. Yang satu ditebas lehernya, mati. Yang satu dibiarin. Kalau Tuhanmu itu adalah yang bisa mematikan dan menghidupkan, gua juga bisa, Musa. Tuh buktinya. Gua pengen dia mati, gua matiin. Gua pengen dia hidup, gua biarin hidup kan. Nah, berarti gua tuh Tuhan. Nah, kalau bisa begitu kan jadi rusak. Ditanya lagi, loh kalau begitu jawaban saya apa ya? Beralih lagi ke jawaban yang kedua, Tuhanku di atas. Karena mendapatkan jawaban itu,
Fir'aun kemudian memerintahkan bala tentaranya untuk membangun sebuah monumen yang namanya piramid. Awalnya piramid itu ditujukan, dibuat untuk menandingi jawaban Nabi Musa. Kalau Tuhannya Musa di atas, gua nangkring di atas nih. Berarti gua juga Tuhan. Karena lu semua di bawah, gua nangkring di atas. Sekalian buat ngintip mana sih Tuhannya Musa. Gitu. Itu jawaban-jawaban konyol. Kemudian ditanya lagi Nabi Musa, no, kalau begitu berarti gua Tuhan. Nah, terus Tuhanmu bagaimana lagi? Dijawab oleh Nabi Musa, Tuhanku adalah Zat yang menciptakanmu dan menciptakan nenek moyangmu. Nah, di sini baru kalah Fir'aun. Anak buahnya mikir, nah kalau Fir'aun Tuhan, berarti bapaknya Tuhannya siapa? Karena Tuhannya baru lahir. Berarti bapaknya Fir'aun nggak punya Tuhan. Nah, ini logika yang bisa mengalahkan logika Fir'aun. Nah, gitu ya. Mami syafi'in illa bi'idni. Kemudian fa'buduhu afala tadzakkarun. Atau afala tadzakkarun. Apa kamu kagak mikir? Nah, kalau bahasa Allah, apakah kamu tidak mikir? Nah, kalau bahasa kita, lu kagak punya otak. Bahasa kita tuh, cuman Allah pakai bahasa afala tatadzakkarun. Apakah kalian nggak mikir manusia? Lu yang nyiptain gua, yang ngasih lu rizki gua, yang ngasih nyawa gua. Ngapa hidup lu habiskan untuk nikmatin ciptaan gua? Harusnya lu ibadah sama gua. Kan begitu maksudnya. Apakah kamu kagak mikir? Nah, itu bahasa Allah. Bahasa kita, lu kagak punya otak gitu. Kita lanjutkan. Ilaihi marji'ukum. Nah, setelah kita itu berada di dunia, jadi dunia itu begini, Pak. Ada sebuah monumen. Ada sebuah penunjuk arah. Ada sebuah rambu-rambu. Rambu-rambu itu sebuah monumen, sebuah patung yang sangat indah. Gitu ya. Ada rambu lalu lintas begini. Atau beginilah, gitu ya. P. Berarti boleh parkir. Tulisan P yang menandakan boleh parkir terbuat dari emas. Atau Bapak misalnya jalan-jalan ke Masjid Kubah Emas. Setelah Bapak sampai sana, apakah Bapak selalu tinggal di sana? Tidak. Bapak punya tujuan. Bapak ke sana cuma mampir. Padahal Bapak mau tujuan ke Cianjur. Di sana cuma singgah. Meskipun Bapak seneng, meskipun Bapak terpukau, meskipun Bapak terpesona dengan keindahan Masjid Kubah Emas, tapi di sana Bapak bukan tinggal untuk tinggal di sana. Bapak hanya singgah di sana. Bapak hanya mampir. Karena tujuan Bapak nggak ke Kubah Emas, tapi mau ke Cianjur. Nah, cuman
rata-rata manusia terpesona dengan keindahan sampai dia menetap di sana. Lupa akan tujuannya. Nah, kita pun juga begitu. Dunia ini diciptakan oleh Allah sebagai bentuk perhiasan, sebagai tempat senang. Diberikanlah pepohonan, bunga warna-warni, udara yang sejuk, keindahan, dan lain sebagainya. Cuman bukan dunia sebagai tujuan. Dunia hanya sebagai tempat singgah, melepas lelah. Sedangkan tujuan utamanya adalah akhirat. Makanya ilaihi marji'ukum. Iku tetap kedua Allah. Marji'ukum utawi panggonan sira kabeh. Panggonan balik, tempat kembali kalian semua adalah kepada Allah. Ilaihi marji'ukum. Jami'an, semuanya. Jadi kita semuanya, laki-laki, perempuan, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tanda. Dunia ini adalah tanda. Tanda itu punya isyarat. Tanda itu punya makna. Makanya maknai hidup di dunia ini untuk mencapai tujuan. Hidup harus punya makna. Nah, tujuan ini sebagai terminal akhir. Gitu. Akhirat ini terminal akhir. Nanti ada tempat istirahat, tempat singgah yang kedua, namanya alam kubur. Itu tempat singgah tuh, tempat rehat. Nah, kalau Bapak istirahatnya Bapak naik bis, Pak Ken misalnya naik bis dari Jakarta ke Palembang, dia langsung bablas atau ada tempat istirahat? Ada tempat istirahat, kan begitu? Apakah itu di rest area, apakah itu di rumah makan tempat PO itu kerjasama dan lain sebagainya, kan begitu tuh? Nah, kalau Bapak naik misalnya Pahala Kencana atau naik Rosalia misalnya, itu kan punya tempat istirahat tuh. Nah, ketika Bapak istirahat di sono, Bapak turun di mobil, apakah niatnya untuk menetap di sana atau hanya singgah dan melanjutkan perjalanan? Singgah untuk tempat melanjutkan perjalanan, bukan menetap di sana. Meskipun rumah makan itu megah, lampunya kelap-kelip, catnya warna-warni, makanannya menggiurkan, jajanan apa aja ada, ditambah dengan suara burung yang berkicau. Meskipun indah, menyenangkan, tapi Bapak di situ hanya singgah, mampir sebentar. Tujuan Bapak nggak ke situ, tujuan Bapak ke Palembang, kan begitu. Nah, kita di dunia begitu. Ya. Ilaihi marji'ukum jami'ah. Semua kita akan kembali kepada Allah. Gak peduli dia rakyat, gak peduli dia pejabat, gak peduli dia kiai, ustadz, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'dallahi haqqa. Tidak hanya itu, janjinya Allah pasti benar.
Gitu. Nah, apa janjinya Allah? Gitu ya. Apa janjinya Allah? Liyajziyalladzina amanu wa amilus salihati bil qist. Apa janjinya Allah di situ? Dialah yang memulai mulainya lahir banyak kembali setelah terbangkit. Terus? Agar dia memberi balasan kepada orang-orang. Tujuannya apa? Memberi balasan. Gitu. Nah, bagi penumpang yang dapat memanfaatkan mengambil sesuatu yang berharga di tempat peristirahatan, di tempat peristirahatan akan fresh. Liyajziyalladzina amanu wa amilus salihati bil qist, memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, ini iman itu harus diwujudkan dengan amal soleh. Pengen itu harus diwujudkan dengan tindakan. Pengen tapi kagak ada tindakan, kagak bisa tercapai, hanya angan-angan doang. Gitu. Wa amilus solihati bil qist, dengan setimpal. Kalau Bapak cuman sholat doang yang Bapak kerjakan, berarti Bapak cuman dapat sholat doang. Zikir kagak, ngaji kagak. Gitu. Jadi Allah akan berikan balasan kepada orang-orang yang beriman kepada hari akhir, bahwa nanti akan dibangkitkan dan diberikan ganjaran oleh Allah itu setimpal dengan adil. Dan nyari keadilan itu susah. Kenapa diberikan oleh Allah? Allah jadikan itu hari kebangkitan karena mencari keadilan di dunia susah. Gitu. Yang benar bisa dibilang salah, yang salah bisa dibilang benar. Susah nyari keadilan. Yang salah dibenerin, yang benar disalahin. Kadang orang benar dimusuhin, orang jelek malah ditemenin. Susah nyari keadilan. Makanya Allah nanti di akhirat Allah ganjar dengan adil. Ya? Yang suka ngomongin, yang suka memfitnah, gitu, ngumbar kejelekan temennya nggak tahu, tetangga kanan kiri sudah ngecap bahwa dia jelek gara-gara ulah dia. Sengsara nih orang. Tapi ingat, di dunia orang yang kita sakiti di dunia nanti bisa menuntut di akhirat. Disitulah tempatnya peradilan yang sejati, yang Allah akan bertindak sebagai hakim yang maha adil. Gitu. Sebaliknya, walladzina kafaru lahum syarabum min hamimin wa adzabun alim. Allah pun akan membalas orang-orang yang ingkar kepada Allah. Apa ancamannya? Yuk kita lihat. Hidangan yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lahum syarabum min hamimin. Apa itu artinya? Minuman air yang sangat mendidih. Itu hidangan yang sudah Allah siapkan.
Dan Allah perintahkan kepada penghuninya untuk nelen, dicekokin. Kalau nggak mau minum dengan sendirinya, dicekokin. Gambarannya karena air itu sangat mendidih, sangat panas. Pas minum, kalau Jawanya melodok, melepuh, rontok. Nanti dibalikin Allah begitu lagi. Ya, jadi hidangan bagi para pendurhaka, orang-orang yang ingkar kepada Allah, disiapkan satu hidangan istimewa buat mereka dari Allah, yaitu air sangat mendidih. Ma'un balighun nihayatul hararati. Air yang teramat sangat, pokoknya sudah mendidih, udah menggulak begitu ya. Nah, kalau di bapak ngerebus air itu berguduk gitu ya, udah ngegulak, kondisi seperti itu langsung suruh minum gitu ya. Itu jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu belum seberapa, masih ditambah lagi wa adzabun alimum bima kanu yakfurun. Dan Allah sudah siapkan azab. Nah berarti itu belum siksa. Yang tadi itu belum siksa. Itu baru pembukaan gitu. Kalau makan menu pembuka. Menu pembuka. Menu pembuka gitu ya. Wa adzabun alimum bima kanu yakfurun. Hal itu diberikan oleh Allah sebab keingkaran mereka, yaitu manusia ya. Ai bisa babi kufrihim, maksudnya adalah karena sebab mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wallahu a'lam bissawab. Baik Bapak-bapak, saya sudah mohon izin dan oleh yang bersangkutan diizinkan